Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini kita berangkatkan bantuan untuk saudara-saudara kita ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini dalam bentuk barang. Saya ulangi, pemberangkatan pertama, kedua itu dalam bentuk barang, bantuan dalam bentuk barang. Tidak ada pembelian, bentuk barang. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan pengawalan mulai dari sini sampai naik kapal, tiba eselon 1 yang kawal kami tugaskan di Aceh oleh Pak Irjen Letnan Jenderal Purnawirawan Irham. Kemudian yang kami tugaskan di Sumatera Utara itu eselon 1 Pak Dr. Ali Jamil. Yang kami tugaskan di Sumatera Barat adalah Ibu Santi, Kepala BPSDB. Clear. Jadi yang pertama adalah ini dalam bentuk barang kita kirim, dan yang diberikan adalah juga barang. Ada juga dalam bentuk uang, itu untuk operasional dan sebagian kecil, tapi sebagian besar adalah barang kita kirim. Nah, yang kami kirim ini tolong diperhatikan baik-baik, jangan bercampur, ini sangat sensitif. Bentuk barang ada dua, dari pemerintah dan dari peduli, Kementan Peduli. Itu dari pegawai. Dari pemerintah adalah kami sebagai Bappenas mengeluarkan bantuan ke Aceh, Sumut, dan Sumbar. Itu ada reguler dan non reguler. Yang reguler itu tambahan rutin biasanya setiap tahun. Non reguler ini tambahan atas permintaan bupati dan gubernur 3 provinsi. Oke, clear ya? Nanti tolong ditanya kalau ada yang belum clear. Kemudian ini semua yang 2 kali berangkat ini bantuan langsung dari saudara-saudara kita, pegawai Kementerian Pertanian, kemudian dari pengusaha mitra, termasuk dirjen dan termasuk menterinya. Clear? Jadi ada 2 bantuan. Bantuan pertama adalah bantuan dari pemerintah. Bantuan pemerintah itu totalnya reguler 918 miliar. Ini perintah Bapak Presiden. Yang kedua adalah non reguler, berdasarkan permintaan dari provinsi karena bencana, kami tanda tangan 2 beras dan minyak goreng. Itu nilainya 330 miliar. Yang terakhir kami tanda tangan 3 hari lalu ya, itu dari Gubernur Aceh meminta tambahan 10.000 ton beras. Langsung kami tanda tangan, setujui dan kirim. Karena berasnya sudah ada di tempat. Ada 2 kita kirim, minyak goreng dan beras. Itu totalnya 1,249 triliun. Itu dari pemerintah sebagai kepala Bappenas. Clear ya? Yang kedua, bantuan dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra. Ini untuk 2 kali pengiriman itu bentuk barang. Jadi semua kita bentuk barang. Hari ini kurang lebih 10 miliar. Sudah berangkat 34 miliar, sudah 44 miliar. Dan itu barang. Saya ulangi, yang dikirim ke para pengusaha minyak goreng, kirim minyak goreng. Pengusaha Indomie kirim Indomie. Oke.
Jadi dalam bentuk barang kami kirim, kami kawal. Kami ulangi, kawal dari sini kita lepas, kemudian naik di kapal kami lepas. Kemudian yang menerima adalah orang Kementerian Pertanian dan Bappenas. Di Aceh saya ulangi adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Pak Irham. Kemudian Sumatera Utara adalah Dr. Ali Jamil, eselon 1. Kemudian Sumbar adalah Ibu Santi, Kepala BPSDB, posko sampai selesai. Nah, juga ada dari Bappenas. Jadi ada dua, ada Bappenas, di sana Pak Andriko, itu eselon 1. Dua eselon 1 kami tugaskan di tempat bencana dan tidak boleh tinggalkan sebelum selesai bencana ini. Kemudian di Sumatera Utara adalah Pak Ketut, Pak Ali Jamil. Kemudian Sumatera Barat adalah Ibu Santi dan Brigjen Hermawan. Clear. Jadi yang melepas saya mengantar naik kapal, kemudian kami cek ke bencana, kami sudah cek di lapangan. Kemudian yang terima dan mengantar sampai posko BNPB dan yang membutuhkan itu diantar oleh Kementerian Pertanian dan Bappenas. Clear ya? Kemudian, nah ini penting, ada kekeliruan. Itu keliru dalam penulisan. Yang dikatakan 21.000 itu 21.000 kilogram. Ya, 21.000 ya. Harusnya 21.000 paket. Satu paket 5 kilo. Nah, ada yang mengatakan ini dikorupsi. Justru yang ditulis 21.000 kilo ya. Tetapi sesungguhnya terkirim 100 ton. Karena satu paket 5 kilo. Benar nggak? Clear ya? Dan ini diambil bentuk barang dari yang punya. Jadi ini mobil dari mereka. Catat semua, di saat kondisi kita susah begini, ada kena bencana, harusnya kita peduli dulu, kita berpikir positif. Catat baik-baik, kalau ada yang korupsi, karena kami langsung cek, begitu muncul beritanya kami langsung cek di mana salahnya. Kalau ada yang salah korupsi di pertanian, aku pastikan 1 kali 24 jam saya pecat. Tetapi kalau dalam perjalanan ada yang main-main, kami yang melapor langsung ke penegak hukum agar dihukum seberat-beratnya. Itu clear. Ini baru 2 minggu lalu aku pecat di sini 1 orang. Clear ya? Apalagi ini bencana untuk saudara kita yang kesulitan. Jangan coba-coba diganggu. Itu clear ya? Nah, aku minta terima kasih. Ini terima kasih saya kepada media yang menyampaikan. Kalaupun itu sebenarnya yang tertulis lebih kecil, paham maksudku? Yang tertulis 21 ton, tetapi realita yang dikirim yang punya perusahaan itu lebih 100 kali 5. Karena satu paket itu 5 kilogram. Ada contohnya nggak? Bisa ambilkan satu. Ambilkan satu. Contohnya 5 kilo. Clear. Aku mengucapkan terima kasih pada media yang menyampaikan. Karena itu membantu kami. Jujur banyak kami beri sanksi karena teman-teman dari media. Kami sangat butuh. Kami apresiasi pada media menyampaikan. Terima kasih. Justru kalau Anda bisa lagi sampaikan, oh Pak ada korupsi di Kementerian Pertanian. Kalau terbukti, aku berikan, aku langsung pecat. Enggak lagi. Enggak ada waktu untuk memberi peringatan. Apalagi saudara kita kena musibah. Masa tega? Dan tidak mungkin Kementerian Pertanian melakukan. Kenapa? Mereka juga nyumbang. Itu uang pribadinya, itu gajinya. Dan termasuk Pak Wamen, termasuk saya. Jadi kami yang pimpin. Dan ini gerakan. Nah ini maksudnya. Jadi keliru satuan. 1 kilo harusnya sak satuannya. Udah clear ya? Oke. Jadi ada 2 bantuan, saya ulangi, pemerintah itu perintah Bapak Presiden clear, bantu. Dan pertanian mengambil bagian adalah menyiapkan beras.
3 kali lipat daripada kebutuhan cadangan di lapangan. Kita siapkan cadangan 3 kali lipat dari kebutuhan. Kita tidak akan membiarkan saudara kita ada yang kelaparan. Kalau ada kesulitan itu mungkin transportasi, tetapi kami siapkan di provinsi, 3 provinsi, ada 80.000 di Aceh, kemudian kurang lebih 30.000 di Sumut, 7.000 ton di Sumatera Barat. Nah ini clear ya. Sekali lagi saya ulangi, saudara kita yang menyumbang ini sudah ada kurang lebih 40 miliar lebih kita kirim. Pertama dan kedua itu adalah bentuk barang. Nah, kemarin ada keliru satuan kilo, mungkin karena buru-buru. Aku ngerti, kami tegur, tapi kasihan juga. Begitu aku cek, clear per 5 kilo seperti tadi. Itu barangnya akan dikirim lagi. Oke, ada pertanyaan? Pak, hari ini berapa truk yang berangkat? Ini 153, baru saja ada tambahan 3 truk. Dan ingat, itu adalah bantuan Kementan Peduli bersama pegawai kementerian dan mitra strategis. Ya, aku ulangi, tolong pisahkan. Karena ada yang bertanya, ini dari kementerian, tolong pisahkan. 1,2 triliun itu dari Bappenas, kami tanda tangan. Kami yang tanda tangan persetujuan, permintaan gubernur, bupati, dan insya Allah persetujuannya tidak ada yang lewat dari 24 jam. Masuk via WA, tanda tangan, kami kirim ke Pak Sestama, kemudian di Parat, kami dari Papua, kami setujui dari Timur. Kemarin permintaan Pak Gubernur Papua itu 10.000 ton. Kalau 10.000 ton berarti berapa tuh? Kali 14.000. Kali 14. Berapa? Gubernur Aceh. Gubernur Aceh, Pak. Sorry, gubernur apa aku bilang? Aceh. Papua, Bapak. Sorry, aku setuju dari Papua. Dari Papua, ya. Gubernur Aceh itu 10 berarti 140 miliar. Totalnya sampai hari ini 1,2 triliun pemerintah. Kemudian bantuan dari saudara-saudara kita, ini kan di list nih, siapa yang mau bantu? Itu 75 miliar, jadi ada 2. Kita sudah kirim 40 miliar lebih. Dan tolong media dikawal bersama, kita kawal bersama pengiriman ini. Oke, ada pertanyaan? Pak, ini Pak, lahan kopi kita yang di Aceh Pak. Apa? Lahan kopi kita yang di Aceh Pak. Lahan? Kopi. Oh ini, terima kasih, ini bagus. Lahan-lahan kita lihat kopi yang di Aceh, kita nanti yang rusak total kita replanting. Kemudian sawah, tadi kami sudah terima total sekarang berapa sawah? Yang enggak, yang fuso, yang tanahnya rusak 6 ribuan. Perpuluhan Bapak yang bisa ditanam sekarang. Oh bukan. Yang sawahnya rusak ada tadi 11.000. Ini 11.000 kami cetak ulang. Dan yang kerjakan adalah pemerintah, Kementerian Pertanian tanggung jawab. Yang kedua, kopi di Aceh kami replanting, kita ganti. Jadi kita harus bantu sektor pertanian, insya Allah kami selesaikan. Mana juga? Ya, harga pangan, alhamdulillah kami lihat beras, kita beras karena ini penyumbang deflasi paling besar. Beras itu kita lihat terjadi deflasi, sudah 2-3 bulan terakhir terjadi deflasi. Dan itu tidak pernah terjadi, kita lihat 7 tahun terakhir tidak pernah terjadi di bulan paceklik, Oktober, November, masuk Desember, mudah-mudahan Desember, kita lihat tetapi harga stabil. Nah, ada sayur-sayuran naik, cabai, kami minta nanti seluruh tim kita operasi pasar. Kami baru pulang dari Papua. Karena zona 3 itu Papua harga beras cukup tinggi. Begitu kami ke lapangan itu begitu berat medannya. Ada yang harus naik pesawat. Bayangkan beras kirim pakai pesawat. Ada yang naik truk dan itu berhari-hari tenggelam truknya. Nah, sekarang solusi permanen adalah kami sudah bicara seluruh Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya. Kami ketemu semua, kami ke sana ketemu, diskusi. Solusi permanen adalah
kebutuhan beras di Papua 660.000 ton. Kita penuhi baru 120.000 ton. Kita masih butuh 500.000 ton. 500.000 ton itu membutuhkan 100.000 hektar. Insya Allah 2026, 2027 kita beresin. Artinya apa? Papua solusi permanen adalah memproduksi beras, dan bukan saja beras, dan umbi-umbian yang juga diminta oleh saudara-saudara kita di sana. Jadi beras, insya Allah 2 tahun kita selesaikan. Insya Allah selesai mandiri pangan. Nah, kita ingin seluruh pulau mandiri pangan. Sumatera sudah mandiri pangan. Oleh karena itu, ada bencana, kita tidak kesulitan. Kalimantan mandiri pangan, Sulawesi mandiri pangan khususnya beras ya. Kemudian Papua ini satu pulau mandiri pangan 2 tahun ke depan. Itu solusi permanen kita. Pak, tadi 11.000 itu di 3 provinsi, Pak. Kawasan Sumatera di luar daerah yang kena bencana ini dipastikan gimana biar pangannya dan naik harganya. Jadi kita lihat dari BPS dan pemantauan harga beras stabil aman, dan kita ingin melakukan operasi pasar. Tidak boleh puas dengan penurunan sekarang. Kami harus operasi pasar. Kenapa? Stok kita hari ini tanggal 11. Stok kita hari ini 3,7 juta ton. Dan ini tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia. 3,7 juta ton, dan itu produksi dalam negeri. Yang tertinggi selama ini maksimal di akhir tahun 2 juta ton. Prediksi kami di tinggal 20 hari di gudang kemungkinannya 3,65-3,67 juta ton, dan itu tertinggi. Jadi masalah beras untuk Republik Indonesia insya Allah aman. Pak, harga cabai sama bawang naik, Pak, atau bagaimana? Cabai nanti kami sudah beritahu hortikultura, Dirjen Hortikultura, cabai bawang tolong, karena bawang merah kita sudah ekspor juga. Nah, tinggal distribusi. Memang yang agak mengganggu harga biasanya di tahun baru Nataru itu adalah karena ada longsor, ada banjir. Ini distribusinya yang biasa agak berat. Yang lain? Pak, cetak ulang anggarannya dari mana, Pak? Dari pemerintah pusat, dari kami. Sudah anggarannya sudah siap. 11.000 hektar itu di provinsi? Beres, aman. Di provinsi mana, Pak? Kami di Aceh, Sumut, dan tiga-tiganya. Jadi kami siapkan. Puso ya, Pak? Puso, bukan puso, ratah. Lahannya rata. Kalau puso itu tanamannya tidak ada, termasuk sawah-sawahnya hilang. Kami nanti bangun kembali. Ada yang lain? Makasih ya teman-teman media. Sekali lagi, yang teliti, cukup teliti bahwa 21.000 itu terima kasih. Anda adalah bagian dari pahlawan pangan Republik Indonesia. Aku apresiasi, dan itu ingin mengawal kita bersama untuk memperbaiki di bangsa. Kami bahagia. Bahkan kalau perlu aku undang, sampaikan yang nomor 1, 2, 3 sampai nomor 3 yang memuat itu, lihat jamnya. Aku mau undang ke sini, ayo kita makan sama-sama. Aku apresiasi, aku bangga dengan mereka. Yang penting jangan fitnah. Ya katanya korupsi, gimana korupsi beras? Ini yang dikirim beras. Langsung sekjen tengah malam, aku telepon dua-dua. Tuh, bahayanya. Salah saja. Oh Pak, satuannya salah. Lalu gimana menyampaikan semua orang? Sampaikan cepat bahwa satuannya salah. Yang sak, mana sak tadi? Beras. Karena banyak yang tanya, ini. Dan kita terima beras ya. Masih sekarang terima Indomie, minyak goreng nih. Nah, ulangi. Apa benar teman-teman media? Ini 1 kilo atau 5 kilo? 5 kilo. Clear ya? Clear ya? Oke, ada mereknya lagi. Jadi salah tulis. Maafkan aku karena aku manusia biasa, pasti hilang. Tapi yang terpenting adalah niat. Merah putih, niat persaudaraan Kementerian Pertanian dibuktikan dengan ada sumbangan dengan mitra strategis ini hadir semua 75 miliar. Dan itu tidak mudah.
75 miliar semua. Saya ulangi, 75 miliar bantuan dari rekening pribadi masing-masing, dari ada perusahaan, ada dari Pak Wamen, ini ada direktur semua hadir, kemudian 1,2 triliun dari negara, regular dan non regular. Oke, clear ya? Tolong kalau masih ada satuannya, nggak ada lagi satuannya salah. Tapi begini. Satuannya tambah bagus, Pak. Kan 5 kali. Sebenarnya bagus karena 5 kali kan. Harusnya dibalik, bukan korupsi. Waduh, kasihan nanti menteri-menteri yang ganti. Karena kalau ada meleset, aku yang tanggung jawab. Yang 75 miliar, aku tanggung jawab sebagai menteri maupun pribadi. Aku tidak ingin biarkan saudara kita mempercayai kita. Kepercayaan saya hilang karena nilainya 70 miliar. Aku tidak boleh takabur, tapi tanggung jawab penuh adalah Menteri Pertanian kalau 75 miliar ini salah. Juga yang 1,2 triliun, kita tanggung jawab bersama. Tolong teman-teman saya, tolong dibantu ya. Oke, ada yang lain? Boleh tanya yang lain juga? Pak, kemarin Pak Nusron bilang yang sawah terendam lumpur 65.000 hektar. Oh ya, terendam. Terendam tetapi tumbuh masih bisa ditanami. Nah, yang rusak total saya dari lapangan langsung. Itu rata tuh. Itu kita kasihan, ada ibu-ibu aku peluk, nangis. Bu, doakan aku sehat, Januari aku mulai jalan. Jadi kita mulai nanti cetak sawah ini itu mulai dari Aceh, Sumut dan Sumbar. Yang kena Sumut saja 44.000 waktu saya turun. Sumut saja yang kena. Yang kena hanya Pusok, kami ganti benih, kami berikan alat mesin pertanian. Oke? Apa? Air tanpa jadi swasembada pangan lagi. Beres, insya Allah. Tinggal berdoa 20 hari. Kita tidak tahu, tapi insya Allah. Keyakinan saya tinggal 20 hari dari 365 hari penantian. 365 hari menantikan, kita nantikan itu swasembada, tapi 20 hari rasanya iya. Karena kenapa? Kalau keluarkan rekomendasi impor itu butuh waktu 1 bulan 2 bulan. Nah, tinggal 20 hari. Kalau matematikanya sih hampir pasti. Doakan yang baik-baik ya. Oke? Nanti kita insya Allah di akhir tahun ya, tanggal 1 Januari kita bersyukur insya Allah swasembada kita raih. Ada yang lain? Biar puas. Ada Perpres baru 113 itu mengenai pupuk, itu revisi apa Pak? Mengenai pupuk? Tata kelola pupuk. Oke. Penurunan harga 20%. Itu dulu harusnya saya terangkan ulang. Karena itu butuh waktu banyak supaya beritanya banyak. Berapa sih target berita hari ini? Kan biar puas tadi nanyanya, jadi saya nanya lagi. Itu untuk singkat saja, Perpres penurunan harga pupuk 20%. AET, dari AET. Saya baca ada ekspor pupuk urea non subsidi itu. Oh iya, itu urus ada berapa ekspor pupuk nanti? Tahun ini sekitar 1,4. Ekspor 1,4. Tolong dong beritakan. Iya. Ekspor pupuk 1,4 juta ton. Itu target Pak. Realisasi. Realisasi, Pak. Realisasi. Ini direkturnya keuangan, ini yang punya uang. Jadi hebat kan? Hebat. Saya tanya, hebat kan permintaan Pak Prabowo? Turun harga, ekspor, tambah volume. Kita doakan presiden kita, luar biasa. Aku dengan beliau, hari Minggu kita rapat, itu 6 jam. Habisnya 1 judul lagi tuh, hari Minggu kemarin ini. Mulai jam 12, kami jam 12, tapi rapatnya 3 jam. Sebelum beliau berangkat, aku pamit langsung ke Papua. Bayangkan, mengambil pupuk mudah. Turun 20%, volumenya bertambah, ekspornya 1,4 juta. Hebat kan? Itu baru pupuk. Bulog juga tertinggi selama merdeka. Stoknya sekarang mana Bulog? Ada Bulog nggak ada? Nggak ada. Mana? Oh, Pak Dirkau. Berapa stok sekarang? 3,7 ya? 3738. Udah. Dan itu tidak pernah terjadi. Makasih Pak Direksi. Gak pernah terjadi.
Ya, tapi memang kelirulah kemarin. Satu paket 1 kilo. Ampun saya. Sudah, aku sabar. Oh, ini dikorupsi. Dibalik dong. Mestinya yuk kasihan mentan, dibodohi. Iya kan? Saya tanya, kalau lebih pengirimannya 100 ton, terus diberitakan cuma 20 ton, menurut korupsi atau bagaimana? Berlebih sedekahnya? Karena you tanya saya berapa kali. Aku tanya, menurut Anda bagaimana? Kurang, Pak. Hah? Berlebih bagus. Berlebih kan? Berarti bukan korupsi, namanya berlebih kan? Sedekahnya bertambah. Itu pun bukan uang negara. Ini uang pribadi-pribadi. Ya, ini uang saya memulai, disusul Pak Wamen, seluruh dirjen. Tapi saya bilang jangan ada melampaui dari gajinya, nanti istrinya marah. Nah, jadi aku paham itu. Kalau nggak jadi. Hampir saya bilang kalau saya nggak jadi. Oke, ada lagi? Cukup ya? Silakan, biar puas. Media janganlah, bantulah kita kalau salah satuan. Ini juga media aku pantau. Ini klarifikasinya tidak muat, gimana sih kita berteman. Pilar demokrasi itu adalah media. Dan aku terima kasih, aku apresiasi. Bila perlu saya undang musuh, datang sini di tempatku yang nomor 1 memuat, nomor 2, nomor 3. Datang ke tempatku, aku ingin terakhir makan bersama. Kenapa? Kalau perlu aku kasih piagam, karena saya bangga dengan mereka mengoreksi kita di saat kita kerja keras. Tapi jangan berlebihan lah. Kalau sudah diklarifikasi jangan ditambah-tambah kemana-mana. Ya, karena dosa juga. Terkait program hilirisasi, Pak. Apa? Itu kapan akan dimulai, Pak? Apa itu? Program hilirisasi, Pak. Program hilirisasi. Kapan dimulai? Oh, sudah jalan. Sudah sekarang penanaman sudah mulai ada di jam perkebunan. Kita sudah mulai. Untuk kelapa saja di Maluku Utara sudah 1 berdiri pabrik kelapa, dan dulu harganya kelapa 600 rupiah per biji per butir, sekarang menjadi 3.500. Itu artinya 500%. Kalau perlu ke depan naik 1000%. Kita hilirisasi menjadi coconut milk dengan Visio. Kita sudah ekspor. Tahun depan 2 pabrik diresmikan. Yang berikutnya pabrik yang besar itu di Morowali. Itu oleh Pak Rosan. Kemudian rencana berikutnya di Indra Gili, Riau. Jadi kita hilirisasi, bayangkan kelapa harganya 600 menjadi 3.500, bisa naik 10.000, 5.000 sampai 10.000. Oke, masih ada. Mumpung mau dapat, ada yang nggak ada lagi. Makasih ya, makasih saudaraku. Anda mensupport pertanian luar biasa. Tetapi tolong berikan kritik konstruktif seperti yang 1 kilo sebenarnya ternyata 5 kilo, itu bungkusannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.